Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridho Pratama Putra dengan NIM 200401064. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban yang telah saya buat terkait soal dari UTS Natural Language Processing. Dengan dosen pengampu itu adalah Bapak Taslim. Baiklah, saya mulai dengan soal nomor 1, yaitu soalnya ini, buat menu untuk translate dengan tampilan sebagai berikut. Translate kalimat, silakan input kalimat. Kita akan menginputkan semua kalimat, lalu kita memilih, kita akan translate kalimat tersebut ke bahasa mana. Habis itu baru kita tampilkan hasil translate-nya. Berikut jawaban yang telah saya buat. Pertama-tama saya menginstal library terlebih dahulu, yaitu dengan codingan pip install translator. Oke, berhasil. Selanjutnya saya melakukan import class translator dari library deep translator, itu codingannya seperti ini. Setelah itu saya melakukan identifikasi fungsi translate sentence. Program akan terus berjalan dalam loop hingga penggunaan memilih untuk berhenti. Berikut codingannya. Lanjut, codingan ini digunakan untuk mengambil input dari pengguna berupa kalimat yang akan diterjemahkan dan pilihan bahasa target. Oke, selanjutnya codingan ini adalah berfungsi untuk berdasarkan pilihan bahasa pengguna. Kode menentukan bahasa target untuk terjemahan. Jika pilihan tidak valid, program akan memberikan pesan kesalahan dan kembali ke awal loop. Lanjut ke kode ini adalah menggunakan Google Translator dari library deep translator untuk menerjemahkan kalimat dari bahasa sumber ke bahasa target. Dilanjutkan dengan kode ini, yaitu untuk memberikan pilihan kepada pengguna apakah ingin memasukkan kalimat lagi atau berhenti dari program. Jika jawaban tidak Y, program keluar dari loop dan selesai. Selanjutnya menjalankan fungsi translate sentence ketika program dijalankan secara langsung. Ikut kodenya. Baiklah, di sini saya akan coba menjalankan coding ini terlebih dahulu untuk menampilkan hasilnya. Di sini saya buat kalimatnya, saya sedang menulis, dan akan saya terjemahkan dalam bahasa Inggris. Maka hasilnya seperti ini, I'm making an assignment. Jika saya ingin membuat kalimat baru, maka saya ketik Y. Selanjutnya saya inputkan kata lagi, saya mengerjakan tugas. Akan saya transkripsikan ke dalam bahasa Perancis. Oke, kali ini ke bahasa Perancis masih berhasil. Hasilnya seperti ini. Dan akan saya coba ke bahasa Spanyol. Saya ingin makan, kalimatnya. Kemudian akan saya coba translate ke bahasa Spanyol. Oke, hasilnya seperti ini. Jika saya tekan Y, maka saya akan diminta untuk melanjutkan kalimat lagi, dan jika saya ketik N di sini, maka kalimatnya akan berhenti. Seperti ini, sudah tidak ada lagi kalimat yang harus saya masukkan. Berikut jawaban untuk nomor 1. Saya akan lanjutkan ke nomor 2, yaitu dengan soal lakukan sentimen analisis untuk kalimat yang ditulis dalam bahasa Indonesia, yaitu dengan perintah input kalimat sama sentimennya. Ini jawaban yang telah saya buat. Pertama, saya lakukan install library terlebih dahulu, yaitu dengan memasukkan kode pip install Google Trans 4.0.0. Kemudian saya lanjutkan dengan kode berikutnya, yaitu saya coba jalankan dulu aja. Oke, di sini kodenya berhasil. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kode ini. Yaitu pertama kita mulai dari mengimport kelas text block dari library text block dan modul translator dari library Google Trans. Selanjutnya kita membuat objek translator untuk digunakan dalam menerjemahkan kalimat.
Oke, selanjutnya kita definisikan fungsi translate text yang menerima teks sebagai argumen dan mengembalikan terjemahan teks tersebut ke bahasa Inggris. Selanjutnya kita mendefinisikan fungsi check sentimen yang menerima teks sebagai argumen dan menggunakan text block untuk menganalisis sentimen teks tersebut. Fungsi ini mengembalikan nilai polaritas sentimen. Oke, lanjut ke bawahnya, itu while true, kalimat sama dengan input, masukkan kalimat. Ini nih untuk memulai loop utama yang terus berjalan hingga pengguna memilih untuk berhenti. Selanjutnya menggunakan fungsi translate text untuk menerjemahkan kalimat yang dimasukkan oleh pengguna ke bahasa Inggris. Selanjutnya menggunakan fungsi check sentimen untuk menganalisis sentimen kalimat yang sudah diterjemahkan. Ikut codingannya. Habis itu kita akan menampilkan nilai sentimennya dengan memasukkan kode sebagai berikut. Setelah itu kita akan menampilkan kategori sentimen berdasarkan nilai sentimen dengan kode sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita memberikan pilihan kepada pengguna apakah pengguna ingin masukkan kalimat lagi atau berhenti dari program. Jika jawaban pengguna itu adalah ya, maka program tidak ya, maka program akan berhenti. Namun jika si pengguna ingin melanjutkan ke tahap selanjutnya, pengguna harus memasukkan kalimat Y. Nah, di sini saya akan mencontohkan hasilnya terlebih dahulu. Saya akan coba masukkan saya baik saja. Dengan saya senang. Nah, jika saya masukkan kalimat saya sudah senang, maka analisis sentimennya akan diberikan nilai positif. Di sini saya akan lanjutkan dengan mengetik Y. Nah, dan jika saya masukkan kalimat saya sedang sedih, maka nilai sentimennya adalah negatif. Saya akan coba lanjutkan lagi sampai semua sentimennya terpenuhi. Di sini akan saya coba ketik OK. Nah, jika saya hanya ngetik OK saja, maka nilainya netral. Berarti di sini saya sudah mempunyai 3 nilai, yaitu positif, negatif, dan netral. Maka saya akan berhentikan saja dengan mengetik N. Nah, habis itu diberikan pemberitahuan, itu terima kasih. Oke, saya lanjutkan ke nomor 3, yaitu jika saya memiliki NIM dengan NIM genap, maka saya harus membuat program chatbot untuk pelayanan rumah sakit. Di sini saya sudah membuat programnya. Di sini saya melakukan install library terlebih dahulu. Selanjutnya saya menggunakan fungsi untuk mengganti kata-kata tertentu dalam respon chatbot, yaitu kodenya seperti ini. Nah, kode ini digunakan untuk aturan-aturan chatbot nanti. Misalnya jika saya masukkan perintah, maka chatbot akan menjawab perintah dari saya atau pertanyaan dari saya. Nah, selanjutnya kode ini untuk menampilkan inisialisasi chatbot dengan aturan-aturan. Oke, selanjutnya kode ini digunakan sebagai fungsi untuk berkomunikasi dengan chatbot. Oke, selanjutnya pada kode ini digunakan untuk menambahkan respon default jika tidak ada aturan yang cocok. Nah, chatbot ini adalah kode yang digunakan untuk memulai percakapan. Nah, di sini saya akan refresh saja agar kelihatan hasilnya. Oke, di sini saya akan coba menanyakan alamatnya terlebih dahulu ya, yaitu dengan menanyakan di manakah alamat oh ini alamat rumah sakit.
jawabnya akan jawab, yaitu alamat rumah sakit kami adalah di Jalan Contoh nomor 13 Kota Contoh. Seperti itu. Botnya telah memberikan respon. Selanjutnya akan saya coba berikan pertanyaan lagi, itu jika saya ingin membuat janji temu. Ini buatnya menjawab lagi, itu adalah janji temu dengan dokter kami melalui website resmi kami atau menghubungi pusat layanan pelanggan. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor 4, yaitu lakukan proses scaffolding dan tokenisasi pada kalimat berikut sehingga didapat kalimat dalam bentuk tokenisasi kata. Dan 3 NGRAM, tokenisasi frasa yang bebas dari tanda baca dan angka. Berikut kalimatnya seperti ini. Jawaban saya seperti ini. Pertama saya lakukan install library terlebih dahulu, kemudian mengimport library-nya. Sudah itu, kode ini akan saya gunakan untuk mengunduh dataset stop word untuk bahasa Indonesia. Saya coba jalankan dulu ya, satu-satu ya. Baik, install library-nya berhasil. Sekarang kita lakukan importnya. Oke, untuk importnya juga berhasil, dan mengunduh datasetnya juga berhasil. Selanjutnya scaffolding-nya. Pada kode ini, ini adalah scaffolding-nya. Sedangkan kode ini adalah untuk menghapus tanda baca dan angka. Kode ini digunakan untuk tokenisasi kata. Lanjut dengan kode ini adalah digunakan untuk menghapus stop word atau kata umum yang tidak memberikan makna khusus. Dilanjut dengan kode ini yang digunakan untuk tokenisasi 3 gram frasa. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya telah meletakkan catatan saya sendiri agar tidak lupa. Kita coba jalankan yang ini. Itu kalimatnya tadi. Oke, kalimatnya sudah berhasil kita tambahkan. Kita coba lakukan tampilkan hasil itu dengan kode ini. Maka jawabannya akan menjadi seperti ini. Di sini dapat kita lihat sudah tidak ada angka lagi ya. Saya akan coba jalankan pelan-pelan. Oke, sepertinya sudah berhasil ya, karena angkanya sudah terpisah atau sudah tidak ada lagi. Akan saya lanjutkan ke pertanyaan nomor 5, yaitu dengan soal sebagai berikut. Reviewlah paper terkait dengan NLP. Langkah-langkahnya itu pilih artikel, review artikel, kemudian reviewnya itu kita lakukan kayak penjelasan singkatnya. Habis itu kita analisis komparatif, yaitu dengan membandingkan dan kontraskan kedua artikel dalam hal metode digunakan. Selanjutnya kita masukkan pengaruh dalam industri. Contohnya seperti ini. Identifikasi dan jelaskan dampak penggunaan teknologi NLP dalam industri tertentu, misalnya jika sektor kesehatan, e-commerce, atau finansial. Akan saya jawab seperti berikut. Jurnal internasionalnya sebagai berikut. Jurnal pertama itu berjudul Pre-train, Prompt and Predict, Systematic Survey of Prompting Method in Natural Language Processing. Ini jurnal internasional ya. Jurnal keduanya adalah ini dengan judul Mitigating Gender Bias in Natural Language Processing, Literature Review. Di sini saya sudah membuat jawaban untuk nomor 5 yaitu sudah saya buat di Word. Di sini judul yang pertama itu kan tadi Systematic Survey of Prompting Method in Natural Language Processing. Topiknya itu adalah jurnal yang membahas metode-metode prompting dalam pemrosesan bahasa alami atau NLP. Tujuan dari jurnal ini adalah tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyusun survei sistematis mengenai metode-metode
prompting dalam NLP. Selanjutnya metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah survei sistematis yang mencakup berbagai metode prompting dalam NLP. Hasil utama yang saya dapatkan adalah untuk mencapai penyusunan survei sistematis mengenai metode prompting dalam NLP yang mencakup berbagai aplikasi dan interaksi dengan metode prompting. Nah, selanjutnya jurnal keduanya itu berjudul Observing Gender Bias in NLP. Jurnal ini membahas analisis bias gender dalam NLP. Tujuan penelitiannya adalah tujuan dari jurnal ini adalah untuk menganalisis bias gender dalam NLP melalui tes psikologis, perbedaan kinerja antar gender untuk berbagai tugas, dan geometri ruang vektor. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah analisis kuantitatif bias gender melalui tes psikologis, perbedaan kinerja, dan geometri ruang vektor. Oke. Hasil utamanya itu adalah pemahaman yang lebih baik mengenai bias gender dalam NLP melalui berbagai pendekatan analisis. Analisis komparatifnya itu dari segi metode ya. Di jurnal 1 itu menggunakan metode survei sistematis untuk mengorganisir metode-metode prompting dalam NLP. Sedangkan di jurnal 2 itu menggunakan metode analisis kuantitatif untuk mengukur bias gender dalam NLP. Dilanjutkan dengan hasil yang dicapai. Hasil yang dicapai di jurnal 1 itu adalah diutamakan hasil utama berupa survei sistematis mengenai metode-metode prompting dalam NLP. Sedangkan jurnal 2 itu hasil yang dicapai itu adalah untuk hasil utama berupa pemahaman yang lebih baik mengenai bias gender dalam NLP. Baiklah, soal pada UTS ini hanya 5, dan hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.